Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mairunisa, absen 4. Saya Nabila Eka Yuda Agilia, absen 20. Saya Naila Safsa Bila Zahra, absen 21. Saya Nikita Kayasah, absen 22. Saya Renalini Komaria, absen 24. Dan saya Sila Patricia, absen 26. Kami akan mempresentasikan tugas SKI yang berjudul Metode Dakwah Nabi di Mekah. 1. Dakwah syariah. Dakwah syariah adalah dakwah secara rahasia, diam-diam, dan sembunyi-sembunyi. Kurang lebih diterapkan oleh Nabi Muhammad selama 3 tahun. Dakwah syariah ini dilakukan karena untuk mengantisipasi orang-orang Quraisy yang belum bisa menerima agama atau keyakinan baru. Nabi melakukan dakwah syariah dengan pendekatan personal karena memiliki ikatan batin serta interaksi emosional dengan keluarganya, kerabat, sahabat-sahabatnya. Golongan yang paling pertama masuk Islam ini disebut As-Sabiqun Al-Awwalun. Di antaranya, Siti Khadijah sebagai istri Nabi Muhammad, Zaid bin Harisah sebagai pembantu Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib sebagai sepupu Nabi Muhammad, Abu Bakar sebagai sahabat dari kalangan dewasa. Sahabat yang diajak oleh Abu Bakar diantaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, dan Tulhah bin Ubaidillah. Dakwah secara jariyah, artinya dakwah secara terang-terangan atau terbuka. Setelah memperoleh wahyu Al-Hijr ayat 94, Nabi secara terang-terangan berdakwah di sekitar Ka'bah, Bukit Shofah, tempat rapat para pembesar Quraisy, dan tempat yang sering dikunjungi orang Quraisy lainnya. Salah satu reaksi orang Quraisy terhadap dakwah Nabi adalah adanya pemboikotan terhadap pengikut Nabi. Isinya adalah 1. Barang siapa yang setuju dengan agama Muhammad, berbelas kasih kepada orang pengikut atau memberi tempat singgah, maka ia dianggap sebagai kelompok dan diputuskan hubungan dengannya. 2. Tidak boleh menikah dengan mereka atau menikahkan dari mereka. 3. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan mereka. Muhammad beserta pengikutnya selama 3 tahun tinggal di lembah Hashim. C. Hijrah ke Habasyah. Setelah kurang lebih 3 tahun terisolir atau tinggal di lembah Hashim, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Maka pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, Nabi memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah dilaksanakan sebanyak 2 kali atau 2 gelombang. Gelombang yang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan dengan membawa 12 orang laki-laki dan 4 perempuan. Gelombang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muthalib dengan membawa 83 laki-laki dan 18 orang perempuan. Alasan Nabi Muhammad SAW memilih Habasyah untuk tujuan hijrah adalah dikarenakan Raja Habasyah An-Najasyi terkenal raja yang adil dan bijaksana, tidak suka kezaliman, sehingga semua umat Islam yang hijrah ke Habasyah diberikan perlindungan, keamanan, dan tempat tinggal yang layak. Kafir Quraisy khawatir dengan adanya orang-orang Muslim hijrah ke Habasyah menyebabkan Islam makin berkembang dan pengikut Nabi makin bertambah banyak, serta memperoleh pertolongan dan bantuan dari luar kota Mekah. Maka para pembesar Quraisy mengirim 2 utusan yakni Amr bin As dan Abdullah bin Abi Robi'ah untuk meminta Raja Habasyah untuk mengembalikan orang-orang Quraisy. Misi hijrah ke Taif. Pada tahun 619 Masehi, tahun ke-10 kenabian, Nabi kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Tahun duka atau kesedihan Nabi ini dinamakan Amul Husni. Mengetahui Nabi sedang berduka, orang-orang Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi, sehingga Nabi bersama Zaid berencana untuk mencari tempat baru ke daerah Taif. Alasan memilih Taif sebagai tujuan hijrah: 1. Taif merupakan kota besar kedua setelah Mekah. 2. Di Taif ada Bani Saqif yang merupakan suku terkuat seantero Arab. Seandainya Bani Saqif masuk Islam akan menjadi kekuatan besar untuk perjuangan dakwah Nabi. A. Jarak Taif tidak terlalu jauh dari Mekah. Maksud Nabi pergi ke Taif berharap memperoleh bantuan atau perlindungan dan keluarganya, yaitu Abu Jalail dan Mas'ud yang termasuk para penjabat di Taif. Nabi bermaksud pula untuk berdakwah ke Taif, namun masyarakat Taif
tidak mau menerima dan baik ajaran dan kedatangan Nabi. Penolakan seperti cacian, lemparan batu, dan hinaan dialami oleh Nabi saat Nabi baru datang ke daerah Thaif. Setelah Nabi berlari dari kejaran para pemuda Thaif, sebelum pulang ke Mekah, Nabi beristirahat di kebun anggur milik dua bersaudara Utbah dan Syaibah putra Rabi'ah, dan selanjutnya mengutus seseorang dari Khuza'ah untuk menemui Mut'am bin Adi untuk mengabarkan kalau Nabi akan kembali ke Mekah dan minta pertolongan atas gangguan orang Quraisy. Perjanjian Aqabah. Pada tahun 12 kenabian 620 Masehi, Nabi menemui rombongan haji dari Yatsrib yang berjumlah 12 orang. Setelah Nabi menyatakan dakwah, rombongan haji dari Yatsrib pun lekas menyatakan keislamannya terhadap Nabi. Isi perjanjian Aqabah pertama. 1. Mereka setia kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Mereka rela berkorban harta dan jiwa. 3. Mereka bersedia menyebarkan agama Islam. 4. Mereka tidak akan menyekutukan Allah. 5. Mereka tidak akan membunuh. 6. Mereka tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Sebagai tindak lanjut perjanjian tersebut, Nabi mengutus Mus'ab bin Ubair untuk ikut serta dalam rombongan pergi ke Yatsrib guna membimbing dan membantu penduduk Yatsrib yang telah menyatakan keislamannya. Pada tahun ke-13 Kenabian atau 622 Masehi, rombongan dari Yatsrib kembali ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan bertemu dengan Rasulullah. Mereka menyampaikan pesan kepada Nabi untuk bersedia datang ke kota mereka dan memberikan pengajaran tentang Islam dan sebagainya. Perjanjian Aqabah kedua yaitu: pertama, masyarakat Yatsrib siap dan bersedia untuk melindungi Nabi Muhammad. Kedua, masyarakat Yatsrib siap untuk membela Islam dengan harta dan benda. Ketiga, masyarakat Yatsrib siap untuk memasukkan agama Islam. Keempat, masyarakat Yatsrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Faktor Nabi memilih Yatsrib untuk tempat berhijrah umat Islam. 1. Yatsrib adalah tempat yang paling dekat. Kedua, Nabi mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat Yatsrib. Ketiga, Yatsrib dikenal dengan Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. Keempat, hijrah menurut Nabi merupakan keharusan selain karena perintah Allah. Terima kasih.